wa sallam ala alihi wa ashabihi azwaji dzurriyyati wal ibadil kiram summa ila hadrati sahibi tafsir jalan al-imam Jalaluddin Asy-Syaikh wal imam Jalal al-Mahil hadrati sahibil futuhatil ilahiyah Syekh Sulaiman bin Arun Jalal Syekh wa ila hadrati jami' masyayikhina masyayikhina khususan ila hadrati abaina wa ummahatina wa jami'akan wa li jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum wa rahimahumullah ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna fa'na wa zidna al-manafi'a min ladunka innaka antal wahhab. Allahumma aftah lana bil lisanil qarabin bi rahmatin rahimin. Allahumma ya jami'u badi'as samawati wal ardi ikram jam'inni bil fasal wal mulk. Wahlul 'uqdatam min lisani qawli bi rahmatir rikatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah bi rahmatika marhamin bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raqaib. Husnul khawatimi wa yastasqa ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman Inna Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raqaib wa husnul khawatimi wa yastasqa ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raqaib. Husnul khawatimi wa yastasqa ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Khamsatun utfi biha wa ba'il hatima al-mustafa wal murtada wamnahuma wa fatimah li khamsatun utfi biha aral wa ba'il hatimah al-mustafa wal murtada wamnahuma li khamsatun utfi biha aral wa ba'il hatimah al-mustafa wal murtada wamnahuma wa fatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-27-nya. Alladzina aranu eta na'tun jadi na'at. Eta na'tun jadi na'at.
yan kuduna anu ngalanggar saha ladina ahdallahi kana perjanjian ti Gusti Allah. Ma tegesna perkara ahidahu anu ngajangjikeun saha Gusti Allah kana ma. Ahidahu anu ngajangjikeun saha Gusti Allah kana ma ilaihim ka alladzina fil kutubi dina pirang-pirang kitab. Minal imani nyaeta ngimankeun bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mim ba'di mitsaqihi dina saenggeus nguatkeun ahdallah. Mim ba'di mitsaqihi dina saenggeus nguatkeun ahdallah. Tauqidihi tegasna nguatkeun ahdallah. Tauqidihi tegasna nguatkeun ahdallah alaihim ka alladzina wa yaqtauna jeung megatkeun saha alladzina wa yaqtauna jeung megatkeun saha alladzina ma kana perkara amaro anu miwarang saha Allahu Gusti Allah bihi kana ma. Maka na perkara amaro anu miwarang saha Allahu Gusti Allah bihi kana ma ayu shola tegesna yen disambungkeun naon ma ayu shola tegesna yen disambungkeun naon ma minal imani nyaeta ngimankeun bin nabiyyi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warahmi sareng silaturahim nepungkeun kabarayaan silaturahim teh warahmi sareng silaturahim wa ghairi dzalika sareng salianti iman bin nabi wa ghairi dzalika sareng salianti itu iman bin nabi wa an sareng ari lapad an di mana ayu sholat ta eta an eta wa an sarang ari lapat an eta badalun jadi badal min domiri bihi tina isim domir tina lapat bihi min domiri bihi tina isim domir tina lapat bihi wa yufsiduna jeung ngaruksak saha alladzina wa yufsiduna jeung ngaruksak saha alladzina fil ardi di muka bumi bil ma'asi ku pirang-pirang maksiat wa ta'wiki jeung ngahalangan bil ma'asi ku pirang-pirang maksiat wa ta'wiki jeung ngahalangan anil iman tina kaimanan ulaika ari itu alladzina ulaika ari itu alladzina al mausufuna tegesna anu disipatan saha alladzina al mausufuna tegesna anu disipatan saha alladzina bima kana perkara dukiro bima ku perkara maaf bima ku perkara dukiro anu geus dicaritakeun naon ma hum ieu ulaik atau hum ieu ladina eta al khosiruna pirang-pirang jalma anu rugi hum ieu ladina eta al khosiruna pirang-pirang jalma anu rugi lima sirihim karena tempat balikna alladzina lima sirihim karena tempat balikna alladzina ilan nari kana naraka al muabbadati anu dilanggengkeun al muabbadati anu dilanggengkeun saha alaihim alladzina al muabbadati anu dilanggengkeun saha alaihim alladzina
Bismillahirrahmanirrahim. Aya nu japri ka Akang. Kang tong Sunda 100% dong, saya nggak ngerti. Terus ya bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia letahna letah Sunda. Jadi seperti kamu jangan telat makan. Nanti bisi salatri raja kayak gitu. Jadi ngajinya jangan full bahasa Sunda dong Kang. Bahasa Indonesia saya nggak ngerti. Campur itu nya, campur. Jadi juga ngaji di kota. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kelanjutan sifat orang-orang yang fasik. Yang fasik, arti fasik setelah pembahasan yang terlewat, al-kharijin an ta'ati, orang fasik itu yang keluar dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang fasik itu? Alladzina yanquduna ahdallah, orang yang menghancurkan atau memutuskan perjanjian yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syarahnya dalam kitab Al-Futuhatul Ilahiyah, uhudullah salasah, perjanjian dari Allah itu ada 3. Yang pertama, ahdun akhadahu ala jami'i dzurriyyati Adam bi ayyakirru birububiyati. Bi ayyukirru birububiyati. Perjanjian Allah ada 3. Yang pertama, Allah membuat perjanjian dengan seluruh keturunan Nabi Adam atau manusia. Apa perjanjian yang dibuat Allah terhadap seluruh manusia? Bi ayyukirru birububiyati, yaitu supaya mereka mengakui akan ketuhanan Allah. Jadi lamun jalma teu ngaku kana ketuhanan Gusti Allah, kerububiyahan Allah, maka orang tersebut sudah mengingkari perjanjian. Karena sebelum dilahirkan di alam Lauhil Mahfud, semua sudah ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini bukan Tuhanmu? Bala, ya Allah, benar engkau adalah Tuhanku. Gitu. Perjanjian. Nah. Yang kedua, wa ahdun akhadha 'alan nabiyyin bi ayyukimudin wala yatafarraqu fi. Perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan para nabi. Apa isi perjanjian dengan para nabi yang dikesepakati adalah bi ayyukimudin, yaitu untuk melaksanakan konsep-konsep agama, menyebarkan agama, itu menyebarkan agama. Yang ketiga, ahdun akhadahu alal ulama bi ayyubayyinul haq wala yaktumuh. Perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan para ulama, orang yang dititipkan ilmu oleh Allah. Apa isinya? Bi ayyubayyinul haq wala yaktumuh. Para ulama tersebut hendaklah menjelaskan sesuatu hal yang benar, wala yaktumuh, dan jangan menyembunyikan kebenaran. Maksudnya menjelaskan konsep-konsep agama. Itu 3 perjanjian. Nah, siapa orang-orang fasik ini? Alladzina yanquduna ahdallah. Orang yang mendobrak atau menghancurkan perjanjian dengan Allah. Ma ahidahu ilahim fil kutubi minal iman bi Muhammadin. Yaitu sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang fasik tersebut di kitab-kitab yang terdahulu. Semua kitab, Taurat, Injil, Zabur, terutama dalam Al-Quran, minal iman bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan keimanan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh nih, contoh. Salah satu contoh. Ayat yang berbunyi wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Kalian jangan memperjualbelikan ayat-ayatku samanang qalila, dengan dengan harga yang rendah. Mohon maaf, ayat ini
terkadang disalahpahamkan oleh orang yang hanya melihat atau membaca dohirnya kalimat Quran, tidak membaca tafsirnya. Jadi terkesannya gini ayat tersebut. Hendaklah orang yang menyampaikan risalah-risalah agama jangan mengharapkan imbalan. Kalau ceramah ukui tong ngarepkeun berkat. Ukui diberi berkat alhamdulillah, teu dibere ulah ndu tungguan. Tah gitu. Jadi mubalik teh tong ngarepkeun amplop. Kudu lillahi ta'ala. Ayatna wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Ketika pembahasan ngaji Maudatul Mukminin pernah dibahas hukum imam penceramah mendapatkan upah, sudah dibahasnya oleh aturan ilmu fikih diperbolehkan. Jadi ayat itu maksudnya dulu orang-orang terdahulu di dalam Taurat, di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran itu ada konsep tentang iman terhadap Nabi Muhammad SAW. Tapi oleh pemuka-pemuka agamanya, kalau bahasa kita mah oknum-oknum pemuka agamanya, tentang konsep keimanan pada Kangjeng Nabi itu disembunyikan. Karena kenapa? Jikalau Kangjeng Nabi diungkapkan di dalam Taurat, ya maksudnya isi-isi yang original, isi asli dari kitab Taurat, Injil dan lain sebagainya, nantinya mereka akan iman kepada Kangjeng Nabi. Setelah iman pada Kangjeng Nabi, mereka tidak akan memberikan lagi sesuatu bagi oknum-oknum pemuka agama tersebut. Karena orang terdahulu dalam tafsir At-Tabari disebutkan, jadi tokoh-tokoh pemuka agama tanda kutip oknum dulu mendapatkan, kalau bahasa sekarang mah, sumbangan dari jamaahnya. Aya ajengan diberene ku jamaah. Dipaurkeun ya, dipaurkeun ketika nama Nabi Muhammad SAW diungkapkan dan kebenaran dan segala sesuatunya, ditakutkan, dikhawatirkan masyarakatnya, jemaahnya tidak lagi memberikan sesuatu pada oknum pemuka agama tersebut. Jadi ditutup, dikhawatirkan kalau diungkap tidak akan memberikan lagi pada oknum pemuka agama. Maka diturunlah ayat wala tastaru bi ayati samanang qalila. Globalnya ayat tersebut maknanya jangan memutarbalikan fakta kebenaran demi pundi-pundi rupiah kalau zaman sekarang. Nah, kalau zaman sekarang ditarik ini. Ada orang yang disogok lah katakan. Disogok. Ustaz, ini kalau bahasa orang kampung hatur lumayan. Ustaz, hatur lumayan. Naon ieu naon segala wae. Hatur lumayan Ustaz. Kangge meser sarung 3 huruf. Cap 3 huruf. Cap 3 huruf. Tapi Ustaz, maaf. Ustaz, tolong bilangin bahwa daging babi itu halal. Gitu. Oh gitu? Iya. Udah. Karena disogok. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, saya akan memperjelas lagi bahwasanya daging babi itu tidak haram, halal. Kok Pak Ustadz halal? Ya memang halal. Dan jero hatena nya meureun urang geus disogok. Jadi halal. Nah itu disebut wala tastaru bi ayati samanang qalila. Gitu. Nah jadi di kitab-kitab terdahulu itu nama Nabi, profil Nabi Muhammad SAW itu ada, tapi oleh oknum-oknum tertentu pemuka agamanya ditutup. Nah, ditutup. Nah, berarti itu sudah mendobrak perjanjian. Nimba dimisaki setelah diperkuat akan perjanjian tersebut kepada mereka. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla.
Wa yaqtauna, dan mereka memutuskan ma amarallah, akan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bihi, atas sesuatu tersebut. Apa diantaranya? Ayu sholat, supaya dihubungkan diantaranya minal iman bin nabi, itu keimanan kepada kanjeng Nabi seperti yang tadi. Jadi mereka memutuskan mengungkapkan profil Nabi Muhammad, dikhawatirkan masyarakatnya akan iman terhadap kanjeng Nabi. Warrohmi, dan menghubungkan kasih sayang, kalau istilah agamanya silaturahmi. Ini segera pembahasan 8 ya, sekedar pembahasan 8, tapi tidak sesuatu menjadi substansi, jadi terlalu penting. Tapi walaupun tidak penting, tidak merubah esensi, tapi penting juga untuk diketahui. Dulu pernah diundang ngaji ke acara pernikahan, jadi kan bukan di mana. Ketika acara pengajian di pernikahan tersebut, MC mengungkapkan, kurang lebih bahasanya gini lah. Alhamdulillah, kami berbahagia sekali atas kehadiran Bapak-bapak Ibu sekalian dalam memenuhi undangan pengajian dalam acara Walimatul Arus ini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu amal silaturahmi yang akan meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Kurang lebih MC bersebut itu. Terus ada perwakilan dari keluarga. Ada sambutan perwakilan dari keluarga, dari Sahibul Bait, tokoh agama. Sambutan, pas salah satu bagian dari sambutannya nyindir MC. Nyindir MC. Bukan silaturahmi. Yang benar itu silaturahim. Salah tuh kalimat silaturahmi. Yang benar itu silaturahim. Nah, ini bukan masalah silaturahim dan silaturahminya. Eta ngawirangkeun MC di panggung. MC tunggu lagi. Nya tuh dicentang, dikritik, penuh sambutan. Itu. Akang tadi nama mual respon nanaon. Tapi lihat wajah memerahnya MC karena dikritik di depan umum. Dalam kitab apa ya, Is'adu Rafiq kalau tidak salah, man wa'adha akhahu sirron faqad nasohahu. Man wa'adha akhahu sirron, orang yang menasehati saudaranya sirron, bukan di tempat publik, bukan di tempat umum, secara tatap muka berdua lampat mata, faqad nasohahu, maka orang itu sudah betul-betul menasehati. Itu nasihat yang benar. Tapi waman wa'adahu ala ru'usin nas, kalau orang menasehati saudaranya ala ru'usin nas, di depan orang banyak, faqadzabahu, maka orang itu sama dengan menyembelih dia. Bahasana karakter assassination, pembunuhan karakter. Ya, orang akan malu di depan umum. Coba kalau gini, MC udah beres acara, ya gimana Pak Ustadz? Kalau bisa jangan silaturahmi, tapi yang benar itu silaturahim. Insya Allah akan nerima. Tapi kalau di depan banyak, wah, salah itu. Jangan silaturahmi, tapi silaturahim. Masa silaturahmi? Masa ada santri bahasanya silaturahmi? Bahasanya pakai masa. Masa silaturahmi? Nunduk kata kepala MC. Akan tadinya nggak bakalan respon apa-apa. Tapi ngelihat, aduh malu, ini ada saatnya diluruskan. Ada saatnya diluruskan. Nah, jadi kalimat rohmi dari tinjauan bahasa bisa 3. Ya, bisa 3. Yang pertama, ini lapan rohmi ya, terserah mau sebelumnya mau silah, mau qat'u, bisa berarti silaturahmi atau silaturahim, terserah. Rohminya yang penting lapan rohminya. Yang pertama, bikasril kho,
ma'a fathir ro. Yang pertama, bikasril kho ma'a fathir ro. Dikasrohkan huruf kho-nya, wa fathir ro, dan dipatahkan huruf ro. Bikasril kho, ha, maaf bukan kho. Bikasril ha, dikasrohkan huruf ha-nya berarti hi, ma'apatiro, dan dipatahkan huruf ro, berarti bahasanya rohim. Rohimun, rohiman, rohimin, terserah ujungnya. Berarti kalau bahasa pakai silah, silaturrohim. Ya, yang pertama, ro-nya dipatahkan, ha-nya dikasrohkan. Berarti kalau kita pakai dengan mudhof 8 silah, berarti silaturrohim. Satu. Ala lugotil pusha, dengan pembahasan lugot yang fasihat, diantaranya bisa silaturahim. Yang kedua, bisukunil ha ma'afatiro, ha-nya disukunkan dan ro-nya dipatahkan, berarti bahasanya rohmi. Berarti kalau pakai bahasa silah mah silatur rohmi. Jadi yang pertama silaturahim, yang kedua silaturahmi. Ini benar. Mau silaturahim benar, mau silaturahmi juga benar, karena ada panduannya. Bisukunil ha ma'afatir ro, disukunkan ha dan ro-nya dipatahkan, berarti rohmi. Dua. Yang ketiga, aidon fi lugoti Bani Kilab, dan juga ini pembahasan Bani Kilab. Wakod tuksarul ha, haknya dikasrohkan, berarti hi ittibaan li kasri ro, karena ngikut ro yang dikasrohkan, berarti ro-nya kasroh, haknya juga kasroh. Bahasanya rihim. Berarti kalau pakai silah berarti silatur rihim. Jarang ya. Jadi kalau pakai bahasa silah nih, kalau mau pakai bahasa silah, yang pertama silaturrohim, dua silaturrohmi, tiga silaturrihim. Bener itu. Terserah. Silaturahmi pemuda-pemuda jomblo, misalkan silaturahmi bisa. Mau silatur rohim bisa, mau silatur rihim bisa. Mohon maaf, contoh lain. Ada kala orang yang mempermasalahkan kalimat amin. Ramai kan di medsos, yang benar tuh oh ini gini amin amin. Syekh Nawawi, amin itu ada 4 kalimat. Yang pertama hamzah pendek, mim pendek, berarti bahasanya amin. Yang kedua hamzah panjang, mim panjang, amin. Kalau amin yang pertama kalau ditulis huruf Latin A-M-I-N, amin. Kalau yang kedua hamzah panjang, mim pendek, berarti A-A-M-I-I-N, amin. Yang ketiga hamzah panjang, mim panjang, tapi pakai tasdid mimnya, berarti amin. Berarti kalau pakai huruf Latin A-A-M-M-I-I-N, amin. Yang keempat hamzah panjang, mim panjang, tapi hamzahnya diimalahkan. Imalah itu campuran patah dan kasroh. Kalau patah a, kalau kasroh i, dicampurkan jadi e. Jadi bahasanya emin. Tapi walaupun jarang memang benar. Ini Syekh Nawawi yang seperti halnya tadi. Baca dari salah satu kitab karya Syekh Nawawi.
Jadi mau silaturahmi bener, mau silaturahim bener, mau silaturrihim bener. Ternyata benar konsep siapa, ada ulama yang mengatakan, kalau tidak salah Syekh Sa'id Al-Yamani, gurunya Sayyid Muhammad bin Al, idza zada nadarur rajul wa tasa'a fikruhu qala inkaruhu 'alan nas. Idza zada nadarur rajul, jikalau pemikiran seseorang bertambah, keilmuannya, wa tasa'a fikruhu, dan wacana pola pikirnya luas, qala inkaruhu 'alan nas, maka dia jaranglah, kalau misalnya jarang menyalahkan orang, apalagi gampang menyalahkan orang lain. Bayangkan MC di atas panggung duduk tunggu gini, salah tuh MC tuh, bukan silaturahmi tapi silaturahim. Nah, astaga. Akang tuh di tengah-tengah ngaji diselipin. Kata Syekh Nawawi, kurang lebih, kalau tidak lupa kan ngomong, tapi pakai adab ya kalau ngelurusan orang tuh ya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya ditakdirkan bisa silaturahim. Tapi Syekh Nawawi mengatakan bisa rahim itu bisa rohim, bisa rihim, bisa rohmi. Jadi MC tadi silaturahmi, betul. Pangarsa Ustadz, betul. Langsung tunduk dia. Tunduk. Tapi akan tidak niat untuk mempermalukan, kan, meluruskan gitu. Tunduk, tak, langsung. Tadi MC itu betul. Ya, Bapak Ustadz juga betul. Yang salah tuh silaturahim. Silaturahmi, yang salah silaturahmi. Mau silaturahmi, mau silaturrihim, mau silaturrahim, semuanya betul. Betul. Nah, jadi apa isi perjanjian yang Allah perintahkan? Minal iman bin Nabi, mengimankan Nabi Muhammad SAW, warahmi, dan menyambung silaturahim, waguridalik, dan yang lainnya. Di antaranya di sini dijelaskan di dalam tafsir Al-Futuhatnya, waguridalik, isi dari guridalik itu di antaranya wa yaqta ma'amrabi ayusa ay min kulli qati'atin la yardahallah. Jadi Allah memerintahkan sesuatu untuk melakukan sesuatu yang bisa menyambungkan dan memerintahkan untuk tidak memutuskan. Di antaranya kakot irrohmi, seperti memutuskan persaudaraan. Silaturahim menyambungkan, kot irrohmi itu memutuskan persaudaraan, rasa persaudaraan. Perlu dipahami apa yang disebut dengan silaturahim. Silaturahim itu isolu nau'in min anwal ihsan, melakukan sesuatu apapun dari kebaikan. Melakukan sesuatu apapun, ihsan itu kebaikan kepada orang. Ihsan, ya. Ihsan itu kebaikan pada orang. Makanya masuk ke dalam Sulasi Majid warna 1 bab 1 ahsana yusulu ihsan muta'adi, melakukan kebaikan terhadap orang. Entah itu la farqa, ya, tidak ada perbedaan baina kaunil ihsan alladzi allafa malan, entah itu kebaikan yang diberikan pada orang lain, yang penting orang itu merasa senang akan kebaikan yang kita lakukan. Apa diantaranya? Malan, misalkan berupa harta. Misalkan contoh kemarin bulan Syawal, Lebaran, orangnya sih nggak ada, tapi parselnya ada. Nah, itu silaturahim lewat harta. Cak, ada telepon. Assalamualaikum, salam. Aukoy, saya sudah transfer, silakan dicek di banknya. Oh ya, itu silaturahim lewat harta, bisa. Au morosalah, atau lewat utusan. Tolong datang kepada si Bapak Anu, sampaikan salam dari saya. Nih, bisa kalian bawa jeruk misalkan.
Pak, ada salam dari Bapak Anu, mohon maaf katanya nggak bisa datang. Oh ya nggak apa-apa, itu silaturahim juga. Au mukatabah atau tulisan. Kalau jam sekarang mah chat lah, chatting lah. Assalamualaikum. Biasa kalau disingkat askum. Assalamualaikum jadi askum. Askum. Ada yang mikum. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin, dan wal faidin tak. Itu silaturahim juga. Enggak mesti datang. Ya bagusnya sih datang, tapi dengan via HP, ya via chat, SMS gitu. Apalagi video call gitu. Video call. Misalkan, mohon maaf saya nggak bisa datang. Jadi mohon maaf nih. Kemarin kan pemerintah ada kebijakan dari pemerintah mempending bahasanya, mempending menangguhkan mudik. Oh, kan kita nggak bisa silaturahim. Bisa. Silaturahim itu banyak caranya. Dengan harta, mukatabah, dengan tulisan, apalagi sekarang video call bisa, dengan apalagi di sini ditekankan auziaro atau berkunjung langsung. Nah, memang ya, kita mahamnya silaturahim itu kunjungi langsung, datang langsung. Itu silaturahim. Silaturahim dong, nggak lama. Hari kemarin saya telepon terus, ya itu mah beda. Oh, bukan beda gimana? Sama saja. Yang penting persaudaraan ada ikatan. Yang itu namanya silaturahim. Paham tidak? Ya, itu silaturahim. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Wa yufsiduna fil ar, dan orang fasik tersebut yufsiduna fil ar, merusak di muka bumi bil ma'asi, dengan melakukan hal-hal maksiat. Ini yang maksiat. Di kitab apa pernah dibaca? Nah, kalau anda salah kata Ibnu Mas'ud, kalau anda salah, innal maksiat ida ukhbiyat lam tadurra illa sahibaha. Maksiat ketika masih terselubung, belum ramai terlihat, maka efek negatifnya akan dirasakan hanya oleh pelaku maksiatnya saja. Wa idza ulinat walam tugoyar ad-darat bil ammah, tapi ketika maksiat itu sudah semerbak, sudah ketahuan lah, walam tugoyar, dan tidak dihentikan ad-darat bil ammah, maka maksiat tersebut akan efeknya merusak bagi seluruh manusia. Makanya seorang yang melakukan kemaksiatan, yang lain tahu tapi tidak berusaha dicegah, maka yang lain kena efeknya. Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ sering memberikan contoh seperti ini. Ada orang manjat pohon, katakan pohon mangga. Terserah mau pohon mangga pribadi, mau pohon mangga kiai. Santri mah gitu kan. Enak jadi santri mah enak. Makan apa aja jalan. Jadi jangankan makanan milik pribadi, makanan milik kiai juga diembat juga enak ya. Kiai mah harus ridho nya. Kiai mah harus ridho. Akan ngomong gini pengalaman. Pengalaman. Dulu waktu mondok di asrama tuh, asrama kan 2 lantai dulu, 2 lantai tempat ngejemur, sambil ngejemur pakaian. Di pinggir asrama itu rumahnya Al Mukarrom Kiai, pimpinan pesantren. Itu di tengah, di antara keduanya, antara rumah rumah Kiai dengan asrama itu ada pohon mangga kayak gini. Saking tingginya jadi si ujung atasnya ke asrama. Jadi kalau pohonnya berbuah tinggal di pengajian Al Mukarrom Kiai itu ngomong, kalau metik mangga hati-hati, hati-hati lihat ke bawah takut jatuh langsung tungkul. Atau jangan yang kecil, yang gede. Gimana ngelarang? Enggak, cuma selisih teh jeung babaturan. Ayo sia kanyahoan aja. Ayo sia kanyahoan cicing. Tapi kiai gak marah. Alhamdulillah tak berkah ngadahar buah kiai nya, alhamdulillah sakitnya ngadahar buah. Alhamdulillah heureuy eta. Nah, kembali ke tadi. Ada santri yang manjat pohon mangga.
Ketika di tengah-tengah manjatnya, dia digigit semut, jatuh. Marah tuh santri tuh, marah. Aduh banyak semutnya nih. Bawa tuh bensin, dibanjur bensin, siram, tuh. Terus dibakar tuh pohonnya itu, semutnya semuanya mati. Nah, kira-kira yang gigitnya 1 atau 100 semut? 1. Sorangan apa dikoroyok? Sorangan. Sirum nama hiji. Cuma 1. Tapi yang kena getah kabehan. Itu yang dimaksud. Fa'ida u'linat walam tugoyar adorot bil amah. Kalau pelaku maksiatnya seorang, yang lain tahu tapi tidak berusaha untuk diredam maksiat tersebut dengan berbagai tahapan tentunya ya. Imam Ghazali sudah mengatur caranya, tahapan-tahapan, maka ad-darat bil amah, efeknya semua kena. Itu yang dimaksud yufsiduna fil arbil ma'asi, merusak di muka bumi dengan perbuatan maksiat. Satu orang pelaku sial semuanya. Wa ta'wik anil iman, dan menghalangi akan keimanan. Ulaika al-mausufun bima dzukir, orang-orang tersebut yang telah disebutkan ciri-cirinya, humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Apa alasan ruginya? Lima sirihim ilan nar al-mu'abbadah alaihim, karena tempat mereka adalah neraka yang kekal. Dulu pernah dijelaskan, yang akan kekal di neraka adalah hanya orang-orang kafir. Hanya ada orang-orang kafir. Orang mukmin yang melakukan maksiat, jikalau tobat insya Allah masuk surga. Jikalau tidak tobat sampai dia meninggal, itu bimasyiatillah, ada dalam kehendak Allah. Jikalau Allah berkehendak mengampuni, maka akan masuk surga. Jikalau Allah berkehendak tidak mengampuni, akan masuk neraka. Tapi di nerakanya tidak kekal. Yang kekal cuma orang-orang kafir, termasuk sini. Lima sirihim ilan nar al-mu'abbadah alaihim. Wallahu a'lam bishawab. Bin fa'na bima 'allamtana, alimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqihah wa qarabatil lana bidinina. Mugi Gusti paatkeun kana ilmu, dan mugi Gusti ngawurukan kana ilmu bimanfaateun. Mugi Gusti masihan paham ka abdi jeung kalin kabarai barayaan dina ilmu